Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Ithafus Sa'il bi Jawabil Masail. Yang terakhir kemarin pembahasan kita masih mengenai al-hudur, bagaimana hati itu senantiasa hudur ma'allah, hati itu senantiasa terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana awal dari hudur itu dimulai dengan menghadirkan lafaz. Kita tenggelam di dalam samudra lafaz. Jadi misalnya ketika kita zikir Allah atau la ilaha illallah, batas pertama kita mulai masuk di dalam lingkaran hudur, hati itu mulai dikatakan hadir apabila kita mulai tenggelam di dalam lafaz. Jadi kita yang terbayang di dalam hati, yang tergambar di dalam pikiran itu lafaznya. Dan itu sudah memberikan efek yang besar. Beberapa hari yang lalu ada seorang, salah satu jamaah ngaji di sini di tempat saya, perempuan, ibu-ibu muslimat. Beliau itu aktif ngaji 3 kali seminggu di tempat saya. Malam Kamis, kemudian Kamis sore, dan Jumat pagi. Jadi beliau itu memiliki suami, suaminya itu stroke, bahkan sempat koma dulu selama 40 hari. Sudah sempat koma selama 40 hari. Itu sudah dokter semua waktu itu sudah kemungkinan untuk sembuh, artinya untuk bisa sadar siuman kembali itu hanya 5%. Tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala punya rencana lain, ternyata beliau itu dalam mimpi ada bisikan. Di dalam mimpinya itu disuruh baca surat Al-Kahfi. Disuruh baca surat Al-Kahfi pada air Zam-Zam. Disuruh baca surat Al-Kahfi pada air Zam-Zam. Kemudian setelah surat Al-Kahfi itu dibacakan pada air Zam-Zam, itu disuruh usapkan pada suaminya yang tengah koma di rumah sakit. Akhirnya ibu itu memerintahkan kepada anaknya yang perempuan untuk membacakan, dan beliau juga membacakan. Ini bukan film dong, tapi cerita nyata ini. Beliau sendiri yang cerita, suaminya juga cerita. Setelah selesai baca surat Al-Kahfi, kemudian diusapkan, itu dengan izin Allah beliau sembuh. Ya.
Sampai saat ini beliau masih ngajar. Ya memang tidak sembuh total dalam arti ya total full 100% sembuhan. Artinya ya beliau berjalan sendiri bisa. Ya walaupun untuk menyetir sendiri belum kuat. Ya, tangannya itu belum kuat. Tapi untuk berjalan sendiri ya, itu belum masih kuat. Berjalan kaki tanpa perlu dipandu, tanpa perlu menggunakan tongkat itu kuat. Beliau. Jadi sampai sekarang beliau itu aktif ikut pengajian suami istri ke tempat saya. Ya rumahnya lumayan jauh. Nah, jadi kalau malam malam Kamis biasanya beliau dengan suaminya. Suaminya itu seorang PNS hampir pensiun ini, hanya tinggal berapa tahun lagi. Nah, tapi kalau misalnya di hari-hari suaminya berhalangan untuk hadir, itu beliau selalu berangkat juga. Walaupun tapi tentu seizin suaminya, ya, bukan berangkat tanpa seizin suaminya, tetap seizin suaminya. Tapi untuk menuju ke rumah saya, yaitu selalu nunggu orang. Karena jalannya kan jalan desa loh, gitu. Jadi yang beliau takutkan itu ketika melewati atau melintasi kompleks pemakaman. Jadi kalau melintas di kompleks pemakaman, apalagi baru ada orang baru meninggal misalnya, itu beliau merasa takut. Nah, akhir-akhir ini ya sekitar 1 minggu yang lalu lah, sekitar cerita ke saya, Ustadz, ini saya akhir-akhir ini rasa takut saya sudah mulai hilang, sudah mulai berkurang. Jadi sekarang saya kalau suami tidak ada, ya, berangkat sendiri, walaupun tidak menunggu orang, motor yang lewat di kompleks pemakaman itu, saya sudah mulai berani. Lalu saya tanya, gimana rahasianya? Jadi saya ingat apa yang sampean sampaikan, bahwa orang untuk hudur itu pertama adalah dengan menghadirkan lafaz. Jadi ketika saya ingin melintas, maka saya bayangkan lafaz Allah. Lafaz Allah itu alif, lam, ha. Saya bayangkan di dalam pikiran lafaznya, kemudian saya bayangkan, renungkan dalam hati, baru lafaznya lagi, bukan bayangkan zat Allah, bayangkan lafaz Allah di dalam pikiran. Nah itu entah kenapa, setiap kali saya membayangkan lafaz Allah di dalam pikiran saya, di dalam benak saya, dalam hati saya, itu seperti ada energi kekuatan yang menjadikan saya berani. Akhirnya saya sampaikan ke beliau, Bu Aja, beliau hajinya bareng saya dulu 2017. Tapi belum kenal saya waktu itu. Ketemunya sudah sama-sama pulang, sudah ngaji ke saya, baru beliau cerita ya. Setelah kenalan, saya hajinya 2017. Oh, berarti sama tahun dengan saya dulu. Cuma saya berangkat di Mesir, beliau berangkat dari sini. Jadi saya bilang ke beliau, Pak Aja, kalau sampean ya baru saja merenungkan, menghadirkan lafaz Allah, baru lafaznya saja yang sampean hadirkan di dalam akal, di dalam pikiran, yang memenuhi relung hati, baru lafaznya saja, itu sudah memberikan pengaruh yang signifikan dalam hidup panjenengan. Yaitu apa? Yang semula penakut jadi pemberani. Gitu. Yang sebelumnya beliau kalau ingin melintas kuburan, kompleks pemakaman itu masih ada rasa takut, ada rasa ya macam-macam, takut ada hantu dan seterusnya. Tapi begitu menghadirkan lafaz, baru lafaz ini Allah, jadi lafaz Allah itu alif, lam, ha. Dihadirkan, kita bayangkan di dalam hati, dalam pikiran. Lafaznya lagi bukan zat Allah, lafaz Allah. Itu saja sudah memberikan kekuatan, sudah memberikan energi positif yang mampu mengusir, rasa takut. Apalagi sekarang kalau kita tenggelam di dalam maknanya. Apalagi kalau kita sampai tenggelam di dalam rasanya. Seperti apa lagi pengaruhnya? Sedangkan sampean Bu Haji baru saja tenggelam di dalam lafadznya, merenungkan lafadznya, merenungkan huruf-hurufnya saja. Allah, dibayangkan hurufnya dalam pikiran, dalam hati, alif, lam, ha. Itu seperti menghipnotis, ya, mampu menghilangkan rasa takut.
Artinya punya power, kekuatan yang mampu mengusir rasa takut di dalam hati. Padahal baru hurufnya. Apalagi sekarang kita tenggelam di dalam maknanya. Tenggelam di dalam rasanya. Ya. Maka seperti apa lagi pengaruhnya dalam hidup kita. Jadi ini batas minimal hudur itu adalah pertama kali yang kita bayangkan lafaz. Kita tenggelam dalam lafaz, dalam kedalaman lafaz. Ya. Sehingga setelah dengan begitu, selanjutnya dari lafaz itu akan mulai kita mulai kita masuk ke makna. Ke makna. Jadi ketika kita misalnya baca Quran, ya, pertama kita faham, tidak faham artinya tidak apa-apa. Asalkan kita pertama tenggelam di dalam lafaznya. Di dalam alfaz. Kemudian setelah tenggelam dalam alfaz, dalam lafaz-lafaznya itu, lama-lama kita akan tenggelam dalam makna. Nah, kalau tenggelam dalam makna, ini kita sudah mulai mengetahui, memahami artinya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bisa kita baca Fatihah. Di samping pertama prosesnya kita hadirkan lafaz-lafaznya itu, dari apa yang kita baca, kita hadirkan dalam pikiran, kita bayangkan, renungkan di dalam hati, lalu selanjutnya kita maknanya juga kita hadirkan. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Hanya Allah yang memiliki sifat ya pujian. Kalau kita makhluk tidak punya pujian apapun. Kalaupun orang memuji kita, itu hanya karena Allah menutup kekurangan-kekurangan kita. Jadi sudah mulai tenggelam di dalam lafaz, di dalam makna. Nah, sehingga efeknya ketika sudah mulai tenggelam di dalam makna, dia akan ikut terbentuk rasa perasaannya sesuai dengan isi dari apa yang dibaca. Kalau konteksnya misalnya baca Quran, apabila yang dibaca ternyata ayatul an-ni'mah, tentang ayat-ayat berkaitan dengan nikmat, dengan janji Allah, maka rasa hudur ini yang sudah tenggelam di dalam kedalaman makna, ya, bukan lagi hanya lafaz tapi makna, itu akan menggiring dia untuk terhanyut di dalam perasaan sesuai dengan isi dari apa yang dibaca. Jadi kalau yang dibaca berkaitan dengan ayat-ayat rahmat, ayat-ayat nikmat, maka dia akan timbul rasa harap. Jadi timbul dalam hati, ya, muncul rasa harap, pengharapan kepada Allah untuk mendapatkan nikmat itu, untuk mendapatkan rahmat itu, untuk mendapatkan surga itu. Itu ketika yang dibaca zikirnya atau Qur'annya berkaitan dengan ayat rahmat atau lafaz-lafaz zikir berkaitan dengan rahmat Allah, sehingga membawa pembacanya terhanyut di dalam makna zikir itu, dan dia terbawa oleh perasaan yang terkandung dalam muatan zikir tersebut. Jadi kalau muatannya rahmat, nikmat, maka dia terhanyut dalam pengharapan. Mengharap kepada rahmat itu, mengharap kepada kasih sayang itu, mengharap kepada surga. Ini namanya sudah mulai tenggelam dalam makna. Dan jika yang dibaca itu adalah kebetulan ayat-ayat azab misalnya. Jadi kalau tenggelam di dalam makna itu, ya, ditandai dengan seorang hamba akan terbawa hanyut di dalam muatan makna yang terkandung di balik bacaan zikir atau bacaan Quran. Jadi semisal kalau yang dibaca zikirnya atau ayatnya berkaitan dengan rahmat, berkaitan dengan nikmat, berkaitan dengan anugerah Allah, maka dia akan terhanyut dalam pengharapan. Mengharap dengan rahmat itu, mengharap dengan nikmat itu, mengharap dengan berharap terhadap surga itu. Ini namanya terhanyut dalam makna. Tapi sebaliknya kalau dia yang dibaca ternyata berkaitan dengan zikir atau ayat yang mengandung tentang siksa, ancaman, maka dia akan terhanyut dalam rasa takut, rasa khauf. Kalau tadi dia membaca ayat-ayat tentang nikmat, zikir-zikir tentang anugerah, maka dia akan hanyut dalam pengharapan atau yang disebut dengan ar-roja. Tapi ketika yang dibaca adalah ayat-ayat atau zikir-zikir yang bermuatkan ancaman, bermuatkan siksa, bermuatkan neraka, maka
muncul, dia akan terhanyut dalam lautan perasaan, yaitu apa? Rasa takut, rasa khauf. Ya, sehingga dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksanya, berlindung dari nerakanya, berlindung dari ini. Ini adalah tingkatan hudur yang kedua. Oke, yaitu tenggelam di dalam makna. Kemudian yang ketiga itu tenggelam dalam rasa. Nah, tenggelam di dalam rasa. Ini yang paling tinggi nih. Tenggelam di dalam rasa. Seperti apa lagi bentuknya? Kalau tenggelam dalam rasa, itu di mana seorang yang berzikir itu sudah hanyut di dalam kesadaran dia berada di hadapan zat yang dia baca zikirnya, atau berada di hadapan zat yang kitab sucinya dia sedang baca. Jadi ibaratnya kita baca Quran, kita tengah baca Quran. Maka hudur kelas yang ketiga ini, dia akan merasa bahwa pada saat membaca, dia sedang membaca surat itu di hadapan orang yang kirim surat. Quran adalah kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tingkatan hudur yang ketiga, ketika kita sedang baca Quran, ya, ketika kita sedang baca Quran, maka kita akan merasakan di dalam hati bahwa saat kita membaca Quran, kita merasa seolah-olah sedang membaca kitab ini di hadapan Allah. Bagaimana kalau misalnya kita sekarang dapat kiriman surat dari seorang raja, kemudian kita disuruh baca di hadapannya? Apa perasaan yang kita ya, suasana hati yang kita rasakan? Maka kita akan merasakan hanyut dalam perasaan pengagungan yang sepenuhnya. Rasa pengagungan, rasa cinta, ya. Karena dia semakin akan melihat ketidakberdayaan dirinya. Siapa saya kemudian oleh Allah sampai diberi kemuliaan untuk baca kitab sucinya? Siapa saya oleh Allah yang sampai saya diberikan anugerah yang agung untuk dapat ya berasik masuk dalam zikir mengingatnya? Maka yang dirasakan adalah dia merasa berada di hadapan zat yang dia zikiri. Ya, berada di hadapan al-mazkur. Berada di hadapan zat yang dia zikiri. Tujuan zikirnya adalah Allah. Jadi seolah-olah dia merasakan berzikirnya itu memanjatkan di hadapan Allah. Ketika baca Quran, dia merasakan bahwa Quran yang dia baca adalah sedang dibaca di hadapan Allah. Maka itu perasaan yang akan timbul, dia akan hanyut dalam suasana hati yang haibah, penuh dengan pengagungan, penuh dengan rasa malu. Ada perasaan malunya, ada pengagungannya, ada cintanya, campur sudah di situ. Jadi ini adalah hudur yang tertinggi. Jadi silangi lagi ya. Jadi tingkatan-tingkatan marotibul hudur itu ada 3. Pertama, hudur kita tenggelam di dalam lafaz. Tenggelam di dalam lafaz. Kemudian yang kedua, hudur tenggelam di dalam makna. Yang ketiga, hudur tenggelam di dalam suasana hati, merasakan zikir atau membaca Quran itu di hadapan zat yang berfirman. Atau kita berzikir merasa berada di hadapan zat yang kita zikiri. Ini adalah ya, tingkatan-tingkatan hudur yang kita baca beberapa kali pertemuan. Pun saya tutup sampai di sini dulu karena saya masih ada barengan dengan jadwal pengajian bulanan ini di pondok jadi insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضر اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. آمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.